Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah desa, yaitu desa yang sangat tua sekali. Ya, desa ini tua. Kenapa saya bilang tua? Karena di sini ada ribuan menhir. Apakah menhir itu? Menhir adalah sebuah benda-benda megalitikum yang ada pada abad 1000 sampai 3000 tahun yang lalu. Ternyata benda-benda zaman purbakala ini salah satunya di Sumatera Barat, selain ada di Finlandia dan di Eropa lainnya. Jadi ini menandakan Minangkabau itu adalah sebuah peradaban awal, peradaban tua pada zaman dulunya. Di mana ke tempatnya? Ya, tempatnya di Nagari Mae di Kecamatan Koto Gadang, di Kabupaten 50 Kota. Penasaran kan? Sebelum saya bercerita panjang kali lebar, jangan lupa tolong ditekan tombol subscribe-nya yang berwarna merah agar menjadi warna hitam. Satu kali seumur hidup. Jika suka dengan video saya ini, maka di like, diberi komen apalagi yang harus kita ceritakan di channel kita ini agar channel kita ini berkembang. Dan jangan lupa juga di share jika ini bermanfaat buat kita semua. Oke, mari kita bersama-sama bercerita tentang Nagari Mae dan 1000 menhir yang ada di dalamnya. Nagari Mae atau Mahat, mungkin nama daerah ini tidak sepopuler daerah-daerah lain di tanah Minang. Namun siapa sangka Mae menyimpan bukti nyata bahwa nenek moyang asli Minangkabau sudah ada sejak zaman prasejarah atau zaman megalitikum, zaman batu besar sekitar 1000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Ini dibuktikan dengan adanya menhir yang ada di Nagari Mae. Menhir menurut arkeolog digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Mae terletak di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, terhampar di lembah yang besar dan dikelilingi oleh bukit barisan, memiliki panorama yang indah dan asri. Di sana tersimpan bukti sejarah keberadaan nenek moyang orang Minangkabau yang sudah lama, yaitu pada zaman prasejarah. Ada banyak menhir yang ditemukan di sini, memiliki ukuran bentuk dan pola-pola ukiran yang beragam. Menhir adalah batu besar menyerupai tiang atau tugu yang ditegakkan di atas tanah hasil kebudayaan megalit. Batu-batu ini biasanya dibentuk dan dihias dengan berbagai macam bentuk dan ukiran dalam berbagai ukuran. Uniknya, semua menhir kecuali beberapa menhir di Padang Ilalang menghadap ke tenggara. Menhir-menhir yang ditemukan di Nagari Mahat ini mirip dengan menhir-menhir yang ada di Irlandia, Inggris, dan juga Prancis. Jarak tempuh menuju Nagari Mahat adalah sekitar 3,5 jam dari Padang dan 1,5 jam dari ibu kota Kabupaten 50 Kota, Tanjung Pati. Perjalanan menuju Nagari Mahat sangat menegangkan karena untuk mencapai lokasi ini kita harus melewati jalan-jalan curam berbatu, melintasi bukit-bukit kawasan Bukit Barisan. Jaraknya yang jauh dan jalannya yang bisa dikategorikan sangat curam ini memang menyita energi. Namun semua akan terbayarkan ketika memasuki kawasan Nagari Mahat. Kita bisa melihat perkampungan-perkampungan masyarakat Minang yang masih kental dengan adat istiadatnya dari atas bukit, hamparan persawahan yang menghijau yang dapat membayar lunas perjuangan selama di perjalanan. Memasuki Nagari Mahat, kita disuguhkan kehidupan masyarakat Minangkabau yang masih sangat tradisional. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat yang sebagian besar sudah tersentuh modernisasi. Masyarakat Mahat masih memegang teguh adat istiadat Minangkabau. Bahkan sebagian besar rumah masyarakat masih merupakan rumah gadang. Dan seperti daerah-daerah soliter lainnya di Indonesia, Nagari Mahat masih syarat akan cerita-cerita mistis dan legenda-legenda magis. Sebagai contoh, Bukit Poswa atau dalam bahasa Indonesia berarti Bukit Tembus, di mana terdapat sebuah bukit yang tengahnya bolong.
Menurut legenda, zaman dahulu terdapatlah orang sakti yang dengan marah melempar kaki rusa ke bukit tersebut sehingga terciptalah lubang besar di bukit tersebut. Daerah yang berupa lembah subur dan berpenduduk 14.000 jiwa lebih, mata pencarian utama penduduk bertani dan beternak. Daerah ini termasuk penghasil gambir di Kabupaten 50 kota. Lebih dari 348 menhir berdiri tegak di sini. Nuansa magis langsung terasa ketika memasuki padang rumput yang berhias. Menhir-menhir yang terpancang kokoh di tanah. Rasanya seperti mengunjungi sebuah pemukiman masyarakat prasejarah lengkap dengan batu-batu pemujaannya. Bentuknya pun macam-macam, ada yang berbentuk pedang, tanduk maupun kepala manusia. Bagi pencinta wisata sejarah, Nagari Mahat bisa dijadikan alternatif wisata di samping objek wisata sejarah yang lebih terkenal seperti Candi Borobudur atau Prambanan. Menurut penduduk sekitar, situs-situs menhir bahkan lebih sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara daripada wisatawan domestik. Mungkin karena wisatawan lokal lebih suka bertamasya daripada mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Oke, bagaimana? Menarik sekali kan? Jadi Minangkabau itu tersimpan jutaan benda-benda bersejarah, jutaan kebudayaan, jutaan tradisi, dan banyak sekali yang lainnya. Seluruh Nusantara ini berhubungan dengan Sumatera Barat. Bukan Sumatera Barat sih, berhubungan dengan Minangkabau. Ya, berhubungan dengan Minangkabau. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang Indonesia, orang Nusantara itu mulailah hobi. Jika berjalan-jalan itu hobi pergi ke tempat yang bersejarah. Jadi agar berimbang. Tempat bersejarah juga, di tempat wisata religi juga, dan juga berwisata di tamasya. Bertamasya ke tempat-tempat yang indah gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita juga memelihara apa yang telah ada di dalam provinsi kita, di dalam negara kita yang ada di dalam Minangkabau. Nah, kita pelihara, jangan dirusak. Oke? Walaupun keadaan sekarang masih belum kondusif. Kita masih berada di dalam ancaman wabah. Oke? Kabarnya juga tadi saya dengar dari Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Nasrul Abid mengatakan kalau PSBB itu akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada tanggal 22 April ini. Jadi kita akan mengadakan pembatasan sosial berskala besar yang ada di Sumatera Barat, yang mana telah dilakukan oleh Jakarta dan Jawa Barat. Jadi Sumatera Barat juga karena Sumatera Barat tergolong zona merah, karena di Sumatera Barat itu Sumatera Barat menjadi terbanyak kedua yang memakan korban virus ini. Oke, terima kasih. Buat pesan saja buat orang rantau, kita baiknya jangan pulang kampung dulu karena kita sayang kepada orang-orang yang berada di kampung. Baiknya yang ada di rantau kita bertahan dulu di rantau sampai keadaan membaik. Oke, karena dengan tidak pulang kita membuktikan kalau kita saling menyayangi antara orang yang di rantau dan orang yang di kampung. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.